Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, halo YouTube, hingga tadi sekian video, welcome back to my channel. Ya, kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi sebelumnya. Ini mengenai materi yang part 2 nya kayak gitu. Kenapa menuntut ilmu sangat penting? Karena kita dalam hidup ini, kita itu memiliki amanah. Yang pertama, seperti dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, kita punya satu amanah lagi, kita hidup di dunia ini menjadi khalifah di muka bumi. Jadi menjadi khalifah itu bukan hal yang sepele gitu. Kita menyeimbangkan antara beberapa sisi dalam sifatnya keduniaan dan akhirat juga kayak gitu. Misalnya di dunia ini kita hidup berdampingan dengan alam, setelah itu kita hidup berdampingan dengan manusia, dan kita hidup ini berdampingan dengan hal-hal yang bersifat goib kayak gitu. Misalnya kayak setan, malaikat, jin, dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya yang menciptakan siapa? Allah. Dan semua mengarahnya kepada Allah kayak gitu. Kita kembalinya juga kepada Allah. Jadi di sini kita tarik kesimpulan mengenai tugas kita tadi. Tugas kita itu nggak main-main kayak gitu. Jadi tapi bukan untuk menakut-nakuti juga buat teman-teman semua terus bingung, takut, gelisah. Enggak. Tugas ini sebenarnya bukan tugas yang menakutkan, tapi tugas ini serius. Jadi bedakan antara serius dan membuat kalian panik atau takut. Kita bikin santai aja, serius tapi santai. Jadi gini. Jadi kita punya banyak kewajiban. Salah satunya menyampaikan yang namanya agama ini di muka bumi ini. Kita menjadi khalifah biar orang-orang itu tahu gitu. Selain biar orang-orang tahu, kita pun juga harus melindungi keluarga kita dari api neraka kayak gitu misalnya. Nah, jadi kita tarik kesimpulan di sini, sebenarnya kita mau ngomong apa sih gitu. Jadi sebenarnya gini, saya cuma mau mengajak teman-teman semua, kita itu kan kebanyakan dari kita gini, egonya itu lebih tinggi daripada sifat kepedulian dengan tugas kita menjadi khalifah di muka bumi. Maksudnya ego kita lebih tinggi itu seperti apa? Jadi ketika seseorang itu beramal, setelah itu merasa sudah misalnya aman gitu ya, udah beramal banyak, terus ya itu kayak egonya itu cukup untuk dirinya sendiri, nggak perlu ngajak orang lain gitu. Yang penting dirinya selamat, masuk surga gitu sama keluarganya. Enggak. Sebenarnya tugas itu nggak bisa disamakan dengan opini yang kayak tadi. Kenapa? Karena kita menjadi khalifah itu nggak kayak gitu. Kita itu menyeluruh. Misalnya ada dalam sebuah lingkungan. Kenapa kita ini juga akan berkaitan dengan pentingnya menuntut ilmu, tapi kita akan buat part yang begitu panjang, entah selesainya kapan, tapi kita bahas secara mendetail satu persatu. Jadi kita buat gampangnya gini, di dalam suatu lingkungan, satu desa sajalah. Kita ini kan Ramadan, dan kita pun juga sholatnya di mana sih? Di desa. Desa itu kan lingkungan terdekat kita setelah lingkungan keluarga kayak gitu. Dan kita kan sudah nggak masuk sekolah, jadi kita nggak bahas lingkungan sekolah karena corona, gitu, semuanya di rumah kayak gitu. Jadi misalnya dalam satu desa itu ada orang-orang yang udah rutin, udah jamaah ke masjid, dan ada orang-orang yang baru saja ke masjid karena masa Ramadan ini. Dan masa Ramadan ini saya harap kita semua memanfaatkan momen sebaik mungkin biar orang-orang yang baru saja merutinkan atau membiasakan diri ke masjid itu merasa nyaman. Jangan sampai kok malah kita memandang mereka seakan-akan mereka itu orang-orang yang hina, padahal itu saudara kita. Ketika kita nggak memperdulikan mereka, maka sama saja kita tidak memperdulikan diri kita sendiri. Apakah kita mau masuk surga sendiri? Apakah kita rela melihat saudara kita itu mendapat siksa? Apakah kalau kita bayangkan, apakah diri kita kalau disiksa rela gitu? Enggak. Jadi intinya di sini yang pertama saya ingin mengajak bahwasanya manfaatkan momen sebaik mungkin buat mereka senyaman mungkin, buat mereka mengenal indahnya Islam yang sebenarnya, agar mereka ikut di jalan yang benar kayak gitu. Kalau kita nggak perlu menunggu atau merasa
kita harus kita harus benar-benar dulu. Maksudnya benar-benar itu gimana? Ini kata-kata yang menjerumuskan diri saya sendiri. Kita kembali ke temanya tadi. Jadi misalnya di suatu desa udah ada orang-orang yang dapat dikatakan alim gitu ya, udah tahu ilmunya, setelah itu mengamalkannya, udah itu berjalan. Setelah itu ada orang-orang yang cuma ikut-ikutan dan ada orang-orang yang chaos. Maksudnya chaos itu kacau. Jadi orang-orang itu ya di keluarganya kacau, lingkungan luarnya kacau, bergaulannya bebas kayak gitu. Misalnya hal-hal tersebut kita biarkan saja karena kita ego diri kita sendiri. Yang penting kita selamat, keluarga kita selamat, orang-orang di sekitar kita tidak terlalu dipikirkan kayak gitu. Itu berdampak buruk gitu ya. Bahkan dalam Al-Quran saja disebutkan gitu ya. Artinya kemarin saya belum sempat menghafal sih karena saya masih newbie ya, masih pemain baru. Ya mungkin nanti semoga penyampaiannya lebih baik. Jadi dalam ayat Al-Quran kan disampaikan, jikalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka aku limpahkan berkah dari langit dan dari bumi. Namun ketika namun mereka mendustakan ayat-ayat kami dan kami beri azab yang pedih. Kita lihat aja kalau masih yang meragukan bukti-bukti yang nyata kayak gitu. Kita lihat saja gitu, baru dilegalkannya miras di NTT langsung banjir kayak gitu. Itu salah satu bukti. Jadi gini, kita ketika nggak peduli sama lingkungan sekitar kita, bisa jadi kita sama saja telah siap menerima azab gitu. Kok bisa? Ya iya tadi, kita ingat ayat tadi. Ketika misalnya di lingkungan sekitar kita, mereka ngerokok gitu, mereka judi-judian, mereka bergaul bebas, mereka buat perzinaan kayak gitu. Biarinlah mereka, kan kita enggak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Apakah tsunami datang setelah itu ketika tsunami itu melewati rumah kalian dilewatin sama air gitu? Enggak kan? Jadi gini. Jadi logiknya ini seperti itu. Jadi kalau kita membiarkan orang-orang yang rusak terus biarin rusak gitu, nggak bisa kayak gitu. Azabnya pun nggak mungkin azab nggak istilahnya pilih-pilih gitu. Nggak, azab itu datang ya kalau tsunami ya tsunami, semuanya kena, satu pulau kena ya kena semua kayak gitu, entah itu orang-orang beriman dan bertakwa. Jadi di sini kita yang namanya khalifah itu peduli dengan lingkungan juga gitu. Nggak sekedar keluarga kita aman terus teman-teman kita aman gitu, nggak kayak gitu, nggak sesimpel itu gitu. Nah jadi ini mungkin pembahasannya terlalu berlebihan ya. Saya juga merasa begitu. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya. Tapi maksud saya sebenarnya nggak gitu. Kayak saya hanya ingin mengajak untuk dakwahnya itu tawazun gitu. Jadi internalnya juga didakwahi, kayak keluarga dilindungi dari siksa api neraka kayak itu. Terus teman-temannya juga, jamaahnya juga. Tapi kita juga harus peduli dengan sesama manusia gitu di lingkungan sekitar kita. Banyak yang mengambil kesimpulan yang nggak masuk akal itu gini, ya nggak peduli lah, intinya nggak peduli sama mereka yang istilahnya notabene orang-orang yang bergaul bebas, orang-orang yang tidak terlalu mengenal agama, tidak terlalu mengenal rohnya, nggak peduli. Akhirnya ketika kita kan otomatis punya hidupnya di mana sih gitu ya, hidupnya kan di lingkungan itu. Seharusnya dimanapun seorang orang Islam atau orang Muslim berpijak itu ya mereka lah, disitulah tempat mereka menebar kebaikan gitu, menebar manfaat. Jangan sampai kok malah kita dimanapun berpijak ya wes cuek gitu, nggak kayak gitu. Jadi misalnya gini, ada yang beranggapannya intinya nggak peduli. Setelah itu kalau kita pikir-pikir, kita hidupnya di lingkungan mana sih, otomatis kita terjun di lingkungan itu. Terus anak-anak kita nanti larinya kemana sih, juga ke lingkungan tersebut. Kalau kita biarkan lingkungan itu rusak, lingkungan itu terus mengeruh kayak gitu, otomatis ketika anak kita terjun di luar, gimana? Apa yang terjadi coba? Kan bisa jadi pengaruh itu masuk ke keluarga kita, masuk ke lingkungan teman-teman kita, jamaah kita, karena kita nggak peduli lingkungan. Sedangkan lingkungan di luar itu selalu tambah rusak gitu. Jadi intinya di sini dakwah itu harus tawassun, nggak hanya internal saja yang terus digembleng kayak gitu. Kita juga perlu memikirkan lingkungan luar. Jadi di sini saya garis bawahi, di momen Ramadan ini manfaatkan sebaik-baiknya untuk syiar dengan memperdulikan sesama manusia. Jangan kok kita terus menjudge gitu ya, gak biasa ke masjid terus ke masjid gitu.
terus dengan kata-kata kita jangan-jangan bisa jadi membuat hati mereka gak nyaman, akhirnya gak jadi mengenal Robnya lebih dekat. Nah, itu kan parah sekali, sama saja kita telah menyesatkan orang gitu, bahaya kan. Jadi di sini intinya ya saya takut sih kalau ngomong terlalu banyak gitu, jadi intinya kayak gitu sih. Ya mungkin kita lanjutkan part berikutnya yang lebih persiapan, karena saya biasanya selalu spontanitas kayak gini dan mungkin kurang berarah. Mungkin next time kita buat lebih berarah lagi, dan ini hanya latihan saja karena kita kebetulan juga mendapatkan amanah di beberapa masjid. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di masjid itu nggak kayak gini, lebih nyaman dan lebih lancar lagi. Tapi kok kenapa pas ketika kita mencoba merekodnya malah jadi kayak gini ya? Atau memang momennya beda? Kalau namanya ngomong itu ada audiensnya sama enggak itu beda, dan kalau ngomongnya pakai hati sama enggak itu beda. Apalagi ketika kita mendapatkan momen yang spontanitas dan itu serasa bagus, diterima baik oleh masyarakat, tapi ketika kita mengulanginya lagi kadang-kadang itu lebih sulit gitu. Kok nggak sebagus tadi ya? Itu pasti banyak yang mengalami kayak gini. Nah biasanya yang spontanitas itu justru malah bagus, dan ini intinya hal yang biasanya terjadi secara di luar kuasa kita gitu ya. Nah istilahnya Allah yang bantu gitu, biasanya sangat bagus ya. Ketika kita pengen mengulanginya lagi mungkin udah beda lagi, beda cerita kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu. Nah terus ya soal apa ya, intinya saya minta maaf sih, karena ketika kita banyak omong otomatis banyak salah kayak gitu ya. Have see you in the next video, don't forget to subscribe and like. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.